anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Saralpen. Kali ini saya akan membawakan materi sejarah kelas 11. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai merkantilisme. Nah, topik ini merupakan lanjutan materi kita sebelumnya, di mana kita sudah membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang ada di Eropa. Nah, jadi merkantilisme ini juga termasuk salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di Eropa, dan ini membawa dampak ataupun pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi politik yang ada di dunia ya. Nah, baik, kita perhatikan dulu konsep materi kita kali ini. Jadi anak-anak sekalian, di dalam topik kita di bab ini, pemikiran dan peristiwa penting di Eropa, itu kan ada Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, revolusi industri, dan merkantilisme. Nah, jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan materi Renaissance di video saya, Aufklärung juga, reformasi gereja, dan revolusi industri. Nah, jadi kali ini saya akan fokus membahas mengenai merkantilisme ya. Nah, jadi kita fokus di sini. Mari anak-anakku sekalian tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan merkantilisme itu, kan begitu pertanyaannya. Nah, secara sederhana di sini saya jelaskan adik-adik sekalian. Jadi yang dimaksud dengan istilah merkantilisme ini itu adalah mengumpulkan logam mulia atau emas sebanyak-banyaknya. Jadi ini merupakan suatu usaha negara untuk mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa logam mulia ini dikumpulkan sebanyak-banyaknya? Nah, karena pada saat itu kemakmuran suatu bangsa itu diukur dari banyaknya logam mulia. Nah, kenapa demikian? Karena dengan logam mulia suatu bangsa itu nanti dapat membeli apapun kebutuhan mereka. Nah, jadi pada zaman ini logam mulia atau emas inilah yang dijadikan sebagai alat tukar internasional ya, yang diakui. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya ini? Tentu disitulah nanti muncul istilah perdagangan internasional atau ekspor impor. Nah, inilah makanya negara-negara di dunia sekarang itu mengenal istilah perdagangan internasional ekspor impor. Tentu itu di dalam sejarah setelah nantinya muncul yang disebut dengan merkantilisme. Nah, begitu. Itu sederhananya ya. Nah, coba kita kembangkan lagi. Jadi, istilah merkantilisme ini merupakan praktik dan teori ekonomi ya. Ini sangat dominan di Eropa pada abad 16 sampai ke abad 18. Nah, tentu anak-anak kami harus paham bahwa merkantilisme ini juga merupakan akibat daripada munculnya revolusi industri di Eropa. Nah, kan gitu. Nah, yang mana revolusi industri di Eropa itu dipengaruhi yang namanya Aufklärung ya, masa pencerahan di Eropa, yang mana nantinya di sana muncul ilmuwan-ilmuwan. Yang mana Aufklärung itu nanti dipengaruhi oleh munculnya Renaissance. Jadi ini dia kaitannya atau konsep materi kita itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di dalam sejarah, merkantilisme itu disebut sebagai revolusi perdagangan anak-anakku sekalian. Nah, revolusi itu kan perubahan cepat ya. Nah, perubahan cepat di bidang perdagangan. Nah, ya, kenapa dikatakan revolusi perdagangan? Jadi sebelum muncul istilah merkantilisme, perdagangan itu hanya dikenal dengan istilah perdagangan nasional. Nah, di mana perdagangan itu hanya terjadi di dalam satu negara saja ya. Nah, tetapi setelah muncul nanti merkantilisme ini, maka dikenallah yang namanya ekspor impor ya. Nah, hal ini terjadi adanya transisi atau pergeseran basis perekonomian dari ekonomi lokal menjadi ekonomi nasional ya. Nah, dari konsep feodalisme menuju praktik kapitalisme. Nah, serta dari perdagangan dalam lingkup terbatas menjadi perdagangan dalam skala internasional. Nah, itu maksudnya anak-anakku sekalian. Kemudian teori yang mendasari munculnya sistem merkantilisme sebenarnya sangat sederhana. Apa itu? Di mana dunia itu memiliki keterbatasan sumber daya ataupun kekayaan ya.
Nah, sehingga mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya itu menjadi salah satu penilaian untuk menunjukkan kemakmuran suatu negara. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Nah, kemudian kemakmuran menjadi sebuah simbol kekuatan sebuah negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekayaan, negara tersebut harus melakukan yang namanya pertukaran kekayaan. Nah, yang disebut dengan perpindahan barang atau perdagangan internasional ya, ekspor impor. Nah, jadi dapat disimpulkan sebenarnya bahwa paham merkantilisme ini juga dipercaya sebagai alasan utama banyak negara Eropa itu melakukan kolonialisme atas negara-negara lain yang memiliki kekayaan alam dan sumber-sumber produksi, terutama di wilayah Asia Afrika. Nah, jadi kaitannya anak-anakku sekalian, atau dari sini dapat kita mengerti sebenarnya apa dampak daripada munculnya merkantilisme ini di Eropa. Tentu dampaknya adalah munculnya yang namanya kolonialisme maupun imperialisme ya. Nah, atau penjajahan. Itu sebabnya nanti bangsa-bangsa barat itu sampai ke Asia, salah satunya ke negara kita Indonesia ya, melakukan penjajahan begitu. Nah, kemudian kita lihat apa sih yang melatar belakangnya merkantilisme ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian, munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris Raya, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Yang kedua, ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Diperlukan kondisi ekonomi yang kuat untuk bertahan hidup. Kemudian yang keempat, logam mulia ditentukan sebagai ukuran standar kemakmuran suatu negara. Nah, itu yang saya jelaskan di awal. Membuka jaringan komersial, pengiriman, dan eksplorasi di era baru. Nah, inilah yang melatar belakangi merkantilisme ya. Nah, apa sih tujuan daripada merkantilisme ini? Nah, di sini dapat kalian baca. Yang pertama, tujuan merkantilisme itu membuat koloni di luar negeri ya. Nah, membuat koloni di luar negeri, atau boleh dikatakan membuat koloni inilah nanti sebenarnya yang awal atau ya awal daripada penjajahan itu ya terhadap bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua, melarang koloni berdagang dengan negara lain begitu. Nah, kemudian yang ketiga, monopoli pasar dengan pelabuhan utama. 4, melarang ekspor emas dan perak termasuk dengan pembayaran. Yang kelima, melarang perdagangan kapal asing. Kemudian yang keenam, subsidi ekspor. Nah, jadi dalam merkantilisme ini ekspor yang selalu ditingkatkan ya. Nah, sementara impor nanti itu ditekan ya. Kemudian yang ketujuh, promosi produksi itu melalui penelitian atau subsidi langsung. Nah, membatasi upah, maksimal penggunaan sumber daya domestik. Selanjutnya, membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif. Nah, inilah dia tujuan daripada merkantilisme ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Ciri-ciri negara yang menganut merkantilisme itu seperti apa? Tentu yang pertama, negara itu menguasai perekonomian. Seringlah itu disebut dengan istilah etatisme ya. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan hasil industri yang berorientasi ekspor ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengusahakan ekspor lebih tinggi daripada impor. Nah, inilah merkantilisme anak-anakku sekalian. Yang keempat, hanya memperbolehkan impor bahan baku saja ya. Nah, jadi kalau barang-barang jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kelima, hanya memperbolehkan impor bahan baku. Oke, sama ya. Yang kelima ya, meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja ya. Nah, jadi dengan era sekarang ya berbeda ya. Kalau zaman dulu itu semakin banyak penduduk, maka itu digunakan sebagai tenaga kerja. Kemudian yang ketujuh, mencari daerah lain yang kaya sumber daya alamnya untuk dijadikan daerah jajahan ya. Nah, contoh negara yang menganut merkantilisme pada awalnya itu Spanyol, yaitu Raja Karl IV ya, yang mana mereka itu nanti menjadikan Amerika Tengah dan Selatan sebagai koloninya. Yang kedua, Inggris, Raja Henry VII, di mana Inggris kita tahu membentuk yang namanya kongsi dagang ya, yang disebut dengan istilah EEC, yang mana ini menjadi saingan daripada Belanda ya. Nah, yang mana Belanda itu membentuk VOC misalnya di Indonesia ya. Nah, ini dia hubungannya anak-anakku sekalian. Kemudian yang keempat juga dari Prancis ya. Nah, dan selanjutnya dari Jerman. Oke. Nah, jadi ini merupakan akar daripada penjajahan itu juga ya, merkantilisme. Nah, bagaimana dampak merkantilisme? Yang pertama, merkantilisme ini menjadi cikal bakal adanya kapitalisme ya. Nah, kemudian yang kedua, merkantilisme ini menjadi cikal bakal lahirnya alat tukar uang ya. Nah,
Ketiga, muncul perdagangan surat berharga, lahirnya bursa efek atau pasar modal ya. Yang keempat, menjadi latar belakang berdirinya lembaga-lembaga keuangan bank di kota-kota besar ya. Nah, kemudian lahir perusahaan-perusahaan asuransi untuk melindungi keamanan harta benda cikal bakal terjadinya penjajahan ya. Nah, ini dia. Kemudian tokoh-tokoh merkantilisme dapat kalian baca di sini. Yang pertama adalah Jean Bodin ya. Nah, ilmuwan Prancis ini mengkaji tentang sistematika teori tentang uang ya. Nah, kemudian Thomas Moon ya, seorang saudagar kaya dari Inggris. Nah, dia menulis bagaimana manfaat daripada perdagangan internasional atau luar negeri. Selanjutnya Jean-Baptiste Colbert ya. Nah, ini dari Prancis. Kemudian ada Sir William Petty ya. Nah, ini juga dari dia membahas mengenai arti bekerja atau tidak kerja ya, labor ya. Nah, kemudian selanjutnya ada David Hume ya. Nah, ini filsuf pakar ekonomi ya. Nah, oke. Nah, baik anak-anakku sekalian, itu dia. Jadi kesimpulannya merkantilisme itu merupakan cikal bakal daripada terjadinya penjajahan ya. Nah, yang mana merkantilisme itu nanti akan membawa dampak yang cukup besar kepada dunia ini ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kami mengerti mengenai merkantilisme ini nanti akan jauh lebih dikembangkan mengerti tadi di bidang studi ekonomi sebenarnya ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sampai di situ materi kita. Sampai ketemu lagi, kita akan masuk bab baru. Nanti kita akan membahas mengenai munculnya paham-paham baru di dunia ya. Nah, demikian dari saya. Salam gas merah.